Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Muhammad Hidayat. Aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang like, menyukai video aku, mensubscriber, mengomentari setiap video aku. Tulis kritik dan sarannya ke kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Subscribe sebanyak-banyaknya agar dapat meluaskan wawasan dalam menyingkapi situasi kondisi yang ada di sekitar Anda. Bagi kalian yang belum like, komen, dan subscribe dan share, tolong di like, komen, dan subscribe, share terus videoku. Kali ini aku akan membahas bahaya teknologi bagi kehidupan kita. Karena di samping banyak manfaat di dalam teknologi ini, ternyata ada juga sisi buruknya, sisi yang membahayakan. Gak usah berlama-lama, kita ini aja ya, kita bahas. Yang pertama itu, jangan pernah Anda memberikan HP kepada balita atau anak bayi. Karena apa? Karena radiasi cahaya HP itu sangat membahayakan penglihatan balita atau anak-anak bayi yang baru-baru lahir. Jadi usahakan kalau yang namanya merekam wajah bayi Anda atau balita Anda, jangan terlalu lama ya. Dan jangan terlalu yang namanya dekat ke mata anak Anda. Karena apa? Karena mata balita atau anak bayi itu belum kuat untuk menahan sebuah radiasi yang terpancarkan dari cahaya cahaya HP tersebut. Beda kalau di zaman tahun 90-an ya, HP tidak secanggih dan semodern saat ini. Kalau tahun 90-an itu ya, teknologi HP itu masih tulit-tulit dan tombolnya pun, radiasinya pun tidak sekuat zaman sekarang ya. Jadi hindarkan anak Anda itu untuk memegang atau memainkan HP, apalagi yang balita, apalagi yang masih kecil ya, yang anak bayi. Itu radiasinya sangatlah kuat. Yang kedua,
itu kita wajib mewaspadai penipuan yang terjadi di dunia maya. Itu bahaya teknologi yang kedua ya. Karena apa? Karena kita tahu sendiri dalam teknologi ini semua akses bisa kita lihat ya. Mau dari Facebook, mau dari yang lain, kita bisa mengakses dunia tanpa batas. Jadi disitulah banyak celah-celah terjadinya penipuan yang terjadi di dalam dunia teknologi ini. Apalagi beli-beli online ya. Beli-beli online transaksi jual beli online itu sangat membahayakan. Kalau belum pasti, kalau belum yang namanya kalau belum pasti dan jelas, jangan diikuti apapun, karena itu bisa membuka celah bagi orang-orang yang ingin menipu Anda. Yang ketiga, semakin canggih itu teknologi, semakin mudah data-data Anda dicuri oleh pihak-pihak yang tidak ini ya, yang tidak yang tidak bertanggung jawab. Jadi pastikanlah keamanan akun-akun Anda agar tidak terjadi penyalahgunaan data-data pribadi Anda. Yang keempat itu, bagi kalian orang tua yang mempunyai anak-anak remaja, pastikanlah anak-anak remaja Anda itu terhindar dari prostitusi online. Karena saya sudah temukan ada beberapa aplikasi yang menyediakan layanan VCS dan OpenBO, terutamanya di aplikasi micet. Jadi bagi kalian orang tua, apalagi yang mempunyai anak remaja putri, itu biasakanlah selalu memeriksa HP Android yang anak Anda miliki, karena di situ banyak terjadi prostitusi online, terutama aplikasi-aplikasi yang ada di menu ada di menu HP anak Anda.
Contohnya micet, WA, Facebook, itu sering-seringlah bagi kalian orang tua sering memeriksa chattingan-chattingan anak Anda agar terhindar dari prostitusi online dan menjual diri ya. PCS Open BO yang tidak seberapa nilainya tapi menghancurkan masa depan anak Anda. Jadi dari aplikasi-aplikasi tersebut, micet, WA, Facebook dan yang lainnya bisa itu terjerumus jika tidak diwaspadai, jika tidak diperiksa. Jadi masing-masing kalian orang tua wajib yang memeriksa itu HP anak-anak Anda, sehingga anak-anak Anda masa depannya terjaga. Karena sering saya dapatkan di aplikasi-aplikasi tersebut, mereka menawarkan diri, anak-anak remaja Anda itu menawarkan diri PCS 50k, 100k, 200k, atau Open BO itu 750, 800, 1 juta. Jadi Anda harus bisa mewaspadai itu semua dan memeriksa chattingan-chattingan yang terjadi di menu itu HP anak Anda. Itu yang keempat ya. Yang kelima, semakin canggihnya teknologi, kita mudah mengakses yang namanya situs-situs porno yang belum diblokir pemerintah. Jadi makanya saya sarankan kepada orang-orang tua ya, yang mempunyai anak-anak remaja laki-laki atau perempuan, itu selalulah memberikan edukasi agar link-link ini jangan dibuka. Link-link ini jangan dibuka dan jangan dilihat, agar tidak yang namanya terjerumus dan dicuci otaknya oleh internet. Makanya saya bilang yang keempat tadi, selalulah diperiksa HP anak-anak Anda yang remaja ya. Yang kelima itu, semakin canggihnya zaman teknologi HP Android ini, semakin juga kita dapat mengakses dunia perselingkuhan. Jadi bagi suami atau istri, jangan pernah kalian curhat apapun itu dalam media sosial. Karena kita nggak tahu di dalam media sosial ini mana kawan, mana lawan, mana musuh, mana yang tidak. Jadi sangat
membahayakan bagi kalian. Jadi semakin gampangnya mengakses sesuatu, maka bahayanya semakin besar pula di dalam kehidupan. Perselingkuhan hampir rata-rata 80% terjadi karena HP Android seperti ini. Karena kita mudah melihat foto, melihat video, melihat kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan mengakses link-link larangan. Yang keenam, terjadinya perjudian online. Jadi bahaya-bahaya HP ini semua dapat kita rasakan pada saat-saat ini ya. Bagi kalian yang mempunyai anak laki-laki, anak perempuan, kemudian bagi orang-orang tua ya, hindarkanlah yang namanya perjudian online seperti ini. Karena itu dapat merusak kehidupan tatanan sosial kalian. Karena tidak ada untungnya kalian mengikuti perjudian online. Judol yang kalau kita bilang judol ya. Yang keenam itu dari WA juga kita dapat yang keenam dari aplikasi WhatsApp. Bisa terjadi yang namanya tawuran. Jadi itu semua harus diwaspadai ya, guys. Ya, teman-teman, bagi orang tua yang mempunyai HP Android, kita sama-sama mewaspadai itu semua agar kita terhindar dari mara bahaya yang mengintai kita ya, terutama bahaya di dalam teknologi. Karena bagiku itu teknologi itu bagaikan pedang bermata dua. Di sisi lain itu dapat menghancurkan, di sisi lain juga dapat yang namanya membangun kehidupan kita bermasyarakat. Yang keenam tadi, yang ketujuh ya, yang ketujuh apa keenam? Nah, yang selanjutnya itu dapat mencuci otak bagi orang-orang yang tidak bisa menseleksi mana kebenaran, mana yang kebohongan. Karena melalui teknologi ini juga kita bisa menyebarkan fitnah-fitnah, kebohongan-kebohongan yang terjadi, sehingga kita tercuci otaknya menjadi otak-otak pembangkang. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 ya. Yang ke-8 di dalam teknologi ini juga yang wajib kita hindari adalah pinjaman online. Sehingga apa? Kita mudah tergiur dengan nilai pinjaman tapi bunganya yang sangat mencekik. Jadi di teknologi ini usahakan kalian jangan pernah
terlibat dengan pinjaman online yang sangat membahayakan. Jadi syukurin aja apa adanya, jangan terlalu yang namanya mengikuti gaya hidup yang tidak sesuai. Bersifatlah dengan sederhana ya, kemudian ala kadarnya ya, agar kita terhindar dari pinjol. Kemudian yang ke-9, di dalam Google itu kan, kita bisa menutup, menghapus, mewaspadai yang namanya iklan-iklan yang berbau pornografi. Jadi bagi kalian yang tidak kuat menahan kemajuan teknologi, lebih bagus hindari. Karena teknologi itu, terutama teknologi HP, itu sangatlah membahayakan dan sangatlah membuat hidup Anda bisa menjadi hancur, bisa menjadi sukses. Oke, sampai di sini dulu video kita. Kita ketemu lagi dengan video selanjutnya. Dan aku ucapkan terima kasih kepada kalian yang telah like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Dan aku ingatkan, jangan lupa dukung terus channel YouTube aku ya, serta like, komen, dan subscribernya, agar aku semangat lagi buat video. Kemudian dukung terus channel YouTube aku di tema-tema selanjutnya. Bye bye. Dadah.